bahwa sesungguhnya anak cucu Adam ini adalah makhluk surga. Kita ini adalah makhluk-makhluk surga. Makanya kalau saya ngelihat ibu-ibu, hati saya tenang, Pak. Tenang. Karena gelisahnya Adam itu satu. Ketika nikmat surga itu luar biasa dihadirkan kepada Allah, kepada Adam, apakah Adam tidak bersyukur? Bersyukur. Tetapi ketika sifat basyariahnya muncul, sifat kemanusiaannya datang, Adam gelisah. Ternyata masa itu Adam masih jomblo. Halo jomblo akut. Halo jomblo-jomblo yang tak laku-laku. Jangan khawatir, jodohmu sudah Allah siapkan, entah di dunia apa di surga, nggak tahu saya. Orang pertama kali yang membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Abu yang lain nggak mau. Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk yang abu-abu itu, Pak, nggak mau. Wabuwal Muhammad itu. Mereka mengira dan menyangka bahwa dengan uang bisa menyelesaikan persoalan, hingga yang terjadi adalah bangun tidur kepala pusing. Yang difikirkan cuma bagaimana hari ini menghasilkan uang. Dari 12 keturunan tadi, di sana itu cuma tinggal 2 keturunan, Pak. Keturunan abangnya Yusuf. Abangnya Yusuf itu yang bernama Yahuda. Jadi yang di negara Israel itu hanya keturunan Yahuda, sama keturunan dari adiknya Yusuf yang bernama Benjamin. Hanya 2 keturunan saja. Tapi hebatnya mereka. Kenapa saya memuji mereka? Bukan memuji, Pak, tapi menjadi perhatian bagi kita. Bangsa Israel yang menamakan dirinya sebagai orang-orang Yahudi itu cuma 9 juta saja, Pak, di negara itu. Tapi mampu mengalahkan kurang lebih 430 juta bangsa Arab yang ada di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pagi ini saya dipertemukan oleh Allah dengan calon-calon penghuni surganya Allah. Kayak Didik, kita kalau tetanggaan jangan jauh-jauh amat ya, karena rencana saya di surga nanti lantai 100. Ibu-ibu sehat semuanya ya. Mudah-mudahan hidupnya sehat, rezekinya bertambah, anaknya nambah, gajinya juga nambah. Bapak-bapak juga mudah-mudahan istrinya nambah, amin. Enggak guyon-guyonan pagi biar sehat, Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ba'd. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para alamah, para dosen, para praktisi dunia pendidikan, terkhusus kepada Syekhina Al-Fadil Dr. Kiai Haji Didik Nur Harith LC apa lagi? MSA. Ada lagi? Takut salah sebut nanti. Kalau nanti gelarnya dikurangin malah amplopnya juga ikut kurang ini. Pak Wakil Direktur 1, 2, dan 3, adik-adik mahasiswa sekalian dirahmati Allah. Saya tadi tanya sama beliau Dr. Harith, rupanya beliau alumni Lipia ya. Pantesan kita nggak pernah ketemu gitu. Saya merasa bingung di perjalanan tadi. Saya cerita dengan driver yang jemput saya itu. Kalau bicara tentang ilmu, saya bingung. Karena tidak mungkin ayam itu mengajarkan anak itik berenang. Ini adalah ahli ilmu. Yang Allah sebutkan, wa ma yaqiluha illal alim. Tidak mungkin manusia itu memikirkan sesuatu yang Allah ciptakan dan sesuatu yang Allah hadirkan dalam hidupnya, melainkan hanya orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah.
terkait dengan apa yang akan kita sampaikan pagi ini. Ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, semuanya pasti faham dan tahu bahwa pada akhirnya Isra Mi'raj itu berbicara tentang kewajiban utama kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu salat. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya ada sebuah proses, bahwa perintah salat itu bukan sebuah perintah yang tiba-tiba datang. Perintah salat itu bukan ketika Nabi diangkat jadi Rasul kemudian langsung salat, tapi butuh proses kurang lebih 10 tahun kurang lebih. Karena 10 sampai tahun ke-11 menjelang tahun ke-11 perintah Isra dan Mi'raj itu baru datang. Ananda tadi membacakan surah Bani Israel. Saya mohon izin Pak Kiai, saya akan menyampaikan ini dalam tinjauan sejarah yang utuh, karena bicara soal Bani Israel ini banyak keliru faham. Ini biar adik-adik ini tambah pintar semuanya ini. Kenapa surah ini dikaitkan kepada sebuah kelompok manusia yang Allah sebutkan sebagai Bani Israel? Siapa sebenarnya Israel itu sendiri? Dan Bani Israel itu siapa? Adam itu diciptakan oleh Allah sendirian. Adam Allah ciptakan sendirian. Allah ciptakan Adam di mana? Di mana? Bukan di Pontianak kan? Di surga. Bahwa sesungguhnya anak cucu Adam ini adalah makhluk surga. Kita ini adalah makhluk-makhluk surga. Makanya kalau saya ngelihat ibu-ibu, hati saya tenang, Pak. Tenang. Tenang. Karena gelisahnya Adam itu satu. Ketika nikmat surga itu luar biasa dihadirkan kepada Allah kepada Adam, apakah Adam tidak bersyukur? Bersyukur. Tetapi ketika sifat basyariahnya muncul, sifat kemanusiaannya datang, Adam gelisah. Ternyata masa itu Adam masih jomblo. Halo, halo jomblo akut. Halo, jomblo-jomblo yang tak laku-laku. Jangan khawatir, jodohmu sudah Allah siapkan. Entah di dunia apa di surga, nggak tahu saya. Adam itu merasa khawatir, Adam itu gelisah. Kok ada yang kurang saya di sini ini? Kenikmatan surga yang tiada tara itu bagi Adam luar biasa. Tapi kenapa ada kegelisahan di hati saya? Kok sepertinya ada sesuatu yang kurang nih? Nih, para dosen-dosen muda yang masih belum punya istri, uang banyak, jabatan ada. Tapi kalau belum punya istri kan belum lengkap. Makanya ada niat saya dengar dari Dr. Didi itu pengen nambah ya. Biar tambah bahagia kan? Satu aja bahagia apalagi dua gitu tuh kan. Ini bukan untuk ibu-ibu yang di sono. Lagi ini loh. Adam itu saya baca pohon sejarahnya saja lah ya. Biar singkat ini, biar nggak lama-lama karena nanti ada pertanyaan, tapi jangan sulit-sulit Pak. Karena yang mau nanya itu para dosen ini bingung. Kalau mahasiswa insya Allah aman lah. Adam itu punya keturunan. Nah di generasi ke-9-nya itu ada namanya Noah. Siapa Noah? Ariel. Noah itu Nuh alaihissalam. Sementara Idris atau Henoch itu datuknya Nuh. Kalau di dalam dunia filsafat murni sering disebut dengan Hermes. Yang sering ibu-ibu suka dibawa di teng-teng. Ya, nggak perlu sebutin merek ya. Malah nanti jadi iklan gratis ini. Dalam filsafat murni sering disebut dengan Herme. Sebenarnya itu adalah Idris. Nah, Nuh punya anak 4, singkat saja. Ada satu yang tidak beriman kepada Allah yang diceritakan oleh Al-Quran bernama Kanaan. Ditenggelamkan oleh Allah. Jadi sederhananya, anak siapapun kalau nggak beriman ya sama. Jangankan hanya anak-anak manusia biasa, anaknya Nabi itu ada yang tidak beriman kepada Allah, dan itu Kanaan anaknya Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian adiknya Kanaan itu ada namanya Syam.
Syam itu kemudian dinisbatkan menjadi bangsa-bangsa Semit di dunia. Syam memiliki keturunan yang bertubuh tinggi tegap, bermata lebar, berhidung mancung, dan berperawakan ganteng. Ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada ya. Yang menurunkan bangsa Semit termasuk bangsa-bangsa Arab. Makanya disebut dengan bangsa Semit. Diambil dari datuknya yang bernama Syam atau Syamit. Syam punya adik namanya Ham. Ham melahirkan keturunan bangsa-bangsa bertubuh tinggi besar, berkulit gelap, berambut keriting. Dan itu ada di kawasan Afrika. Nah, kita ini keturunannya siapa? Udah kecil, hitam, nakal lagi. Bangsa-bangsa kecil yang ada di timur jauh ini keturunannya Yafis. Lihat nanti dalam Ibnu Katsir, dalam kitab An-Nihayah. Kemudian sekarang kita split lagi. Syam ini punya keturunan Arfaxad, yang nanti kemudian Arfaxad punya keturunan yang membuka kota Madinah. Ini kita kesini dulu biar aman. Turun, nanti punya anak keturunan yang jauh bernama Ibrahim, atau yang dikenal dengan Abraham atau Avram, atau yang disebut dengan Al-Khalil. Di mana Abraham ini tinggal? Ibrahim ini tinggalnya berada di Irak. Para sejarawan menyebutnya sebagai Babilonia atau Mesopotamia. Di hari ini disebut dengan Irak. Berarti orang beranggapan Ibrahim itu orang Arab. Bukan. Ibrahim bukan bangsa Arab. Sebab kalau Ibrahim itu bangsa Arab, nanti orang Yahudi itu Arab semua. Paham dulu ya, insya Allah cepat paham ini. Nah, Ibrahim kemudian yang dari Irak menikahi perempuan Mesir yang bernama Sarah. Tidak punya anak sampai umur 90 tahun. Kalau Bu, mohon maaf, kalau orang Indonesia ini normalnya melahirkan usia berapa? Sampai 30. Kalau 40 belum punya anak? 40 masih bisa. 50? Rawan. 70? Bisa? Bisa Pak ya? 80 masih bisa melahirkan? 90 masih bisa? Bagi Allah itu perkara mudah. Karena Sarah istrinya Ibrahim umur 90 tahun baru melahirkan seorang anak bernama Ishak. Tapi orang Pontianak jangan nak coba. Bawa diri pun dah tak mampu dah. Punya anak namanya Ishak. Ishak itu punya anak bernama Yakub. Yakub inilah yang kemudian Allah berikan nama Israel. Terambil dari bahasa Ibrani Ezrael. Dalam bahasa Ibrani Ezra artinya kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Maka nama-nama yang berakhiran El itu biasanya dari bahasa Ibrani. Ada nama Daniel, itu nama Nabi Pak. Ada Samuel, itu L-nya itu dari bahasa Ibrani. Samuel itu terambil dari kata Semael. Kemudian berapa menit waktu saya Pak? Berapa menit waktu saya? Cukup enggak nih? Kalau enggak cukup udah sampai di sini saja Pak. Ini para dosen biar tambah cerdas ini. Mahasiswanya tambah pintar semuanya. Ya mudah-mudahan mahasiswa teknik ini apa namanya? Polnem ini semuanya menjadi ahli Al-Qur'an. Amin. Ahli hadis. Amin. Dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ishak ini punya anak 12, maka anak keturunan Yakub punya anak 12. Maka anak keturunan Yakub ini disebut sebagai Bani Israel.
anak keturunannya Israel. Nah, saya jelasin pelan-pelan. Dari 12 bersaudara yang paling dikenal itu 2, Musa dan dari 12 itu yang paling dikenal 1 orang, namanya Yusuf. Di dalam Taurat, di dalam Injil sering disebut sebagai Joseph. Yusuf itu keturunannya habis. Keturunannya habis. Nah, sekarang abangnya Yusuf itu ada namanya Lewi. Kalau dalam bahasa Israel biasa ditulis dengan Levi. Maka yang sering pakai celana itu dari Yahudi. Tapi saya suka malah pakai terus, Pak. Karena jarang beli, Pak. Kan tahan dia. Nah, yang namanya Levi plus S, udah tahu semua. Levi atau Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak 2 orang yang jadi nabi, Moses, Musa dan Harun. Kesininya ada saudaranya yang bernama Yehuda yang dinisbatkan menjadi agama Yahudi, itu abangnya Yusuf. Yehuda punya keturunan terus turun-turun, nanti punya anak keturunan namanya Isaiyah. Isaiyah punya anak namanya Daud yang sering disebut sebagai the king of David. Daud punya anak namanya Sulaiman yang dikenal dengan the king of Solomon. Sulaiman gak punya anak nabi. Dua-duanya itu hanya raja. Berarti nabi belum tentu melahirkan anak nabi. Namanya Rahubam dan Rohibim. Yang satu menjadi raja di Israel bagian utara dan satunya di selatan. Nah, Rahubam ini menurunkan keturunan terus ke sini. Nanti punya anak namanya Josafat atau Yehoshafat. Yehoshafat turun punya anak keturunan bernama Imran, bukan Imran yang tadi. Imran ini diabadikan oleh Allah menjadi nama surah di dalam Al-Quran, Ali Imran. Ustaz Kiai Didik paling paham kalau menggunakan kata alif dan lam itu menunjukkan keluarga terhormat. Imran punya anak perempuan ketika menikah dengan Hannah, punya anak perempuan namanya Maryam, atau sering disebut sebagai the Virgin of Maria, perawan Maria, begitu kata yang di luar sana. Maryam tidak menikah, tapi kemudian Allah takdirkan punya anak, dan punya anak namanya Isa. Maka Quran menyebutnya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Sekarang kembali kepada Ibrahim, biar cepat nih Pak. Kembali kepada Ibrahim. Ibrahim sebelum punya anak dengan istrinya bernama Sarah, saking sayangnya Sarah kepada Ibrahim, tapi nggak punya keturunan. Apa kata Sarah? Wahai suamiku Ibrahim, Anda ini adalah seorang Nabi Allah, Anda adalah kekasih Allah, tapi sampai hari ini Allah masih belum memberikanmu keturunan melalui rahimku. Maka saya meminta maaf. Kalau memang Anda mau dan Anda suka, wahai suamiku Ibrahim, apakah Anda mau menikah lagi? Itu kata Sarah, bukan kata ibu dosen Polnep. Ibrahim malu-malu. Kalau bapak ditawarin macam itu, macam mana Pak? Hah? Suka lah dia. Tapi apa kata Ibrahim? Tidak, wahai Sarah, aku masih sangat mencintaimu dan aku menikah ini karena Allah. Pun seandainya Allah masih belum memberikanku anak keturunan yang menjadi nabi melalui rahim dirimu, aku ikhlas kepada Allah. Tapi setelah didesak oleh istrinya, akhirnya menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Filistin. Dulu sering disebut dengan Filistin, atau di dalam kitab lama sering disebut dengan Kanaan. Lahirlah seorang anak bernama Ismail. Artinya sesungguhnya Bani Israel dengan Ismail, keturunan dari istri Ibrahim yang bernama Hajar, itu sepupuan. Kenapa mereka bangsa Israel sampai hari ini tidak menerima adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan Ismail dari Arab Palestina? Karena bagi bangsa Israel yang sekarang,
Hajar itu tidak selevel dengan nenek kami Sarah. Kenapa? Sarah tidak selevel dengan Sarah karena Hajar dulu itu asalnya seorang budak yang dimerdekakan. Jadi singkat saja, Pak. Nah, sekarang kenapa Al-Quran menceritakan ini begitu detail kepada kita semuanya, agar kita berpikir. Kalau saya cerita panjang nanti malah saya malu kepada Fadilatul Ustadz kita Didi ini. Gini, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kalau kalian sedang berkumpul di masjid, kata Rasulullah, orang yang senang kumpul di masjid kemudian belajar ilmu di masjid, dalam perkumpulan itu dibacakan Al-Quran, kemudian mempelajari isi Al-Quran, ada 4 hal yang pasti Allah turunkan untuk kalian, kata Nabi. Pertama, illa nazalat alaikimus sakinah, melainkan Allah pasti memberikan ketenangan ke dalam hatimu masing-masing. Mudah-mudahan hati kita semuanya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada tempat yang paling baik di atas dunia ini selain masjid-masjid Allah. Bahkan dalam hadis yang berbeda, kata Nabi, kalau kamu melihat orang itu masuk masjid, baru masuk saja, saksikan bahwa orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kedua, kalau kalian sudah kumpul di masjid, kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah pasti menurunkan rahmat yang tidak putus untuk kalian. Kasih sayang Allah tidak akan putus kepada kalian. Siapa? Yang tadi dijelaskan dalam pengantarnya Kiai tadi, bahwa orang yang hatinya terikat dan terpaut kepada masjid itu adalah satu dari 7 golongan yang kelak akan mendapatkan pertolongan Allah di yaumil qiyamah, di saat Allah tidak memberikan pertolongan kepada yang lain. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, sesungguhnya kalau mata batin, mata zahir kita tidak sedang melihat, bukan berarti Allah tidak menurunkan malaikat di antara kita. Allah tengah menurunkan naungannya melalui perlindungan malaikat yang memberikan naungan kepada orang-orang yang sedang belajar ilmu, yang belajar di masjid, di madrasah, di pondok pesantren, yang belajar di kampus, tujuannya untuk dekat kepada Allah. Itu luar biasa. Allah berikan naungan melalui malaikat. Pak Wadir 3, mohon izin Pak, umur berapa Pak? 45. Abang umur berapa? Berapa? 22. Wah, dekat sekali dengan umur saya ini. 22 ya. Umur saya besok 23, Bang. Pak Wadir, kalau berdoa sama Allah pengen panjang umur kan? Oh, enggak pengen panjang umur? Jangan berputar. Nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang, Pak. Yang paling muda kemudian hilang itu cuma Isa, umur 35 tahun, kata ahli sirah, oleh ahli sejarah. Mau nggak sampean berumur 180 tahun? Mau? 180 tahun umurnya mau? Asal sehat, banyak duit, kaya raya, tak lama jadi profesor gitu ya. Gampang kali doanya ini. Jadi kata Rasulullah, orang yang sedang belajar di masjid itu, Allah memberikan pertolongan dan naungan melalui naungannya malaikat. Ini malaikat sedang mencatat kita semua, jadi tengok satu-satu. Tapi jangan lupa Pak Wadir, malaikat maut juga datang. Nanti tanya sama Ki Didik, betul nggak? Ikhtilaf ulama. Malaikat maut itu per hari datang kepada Pak Wadir itu 9 kali, Pak. Kayaknya hampir dekat ini. Jadi orang yang sedang duduk di masjid kemudian belajar ilmu Allah, teman-teman yang ada di Rohis kampus, yang biasa berkegiatan di masjid, nggak usah khawatir.
Allah memberikan naungan melalui malaikat. Yang keempat, yang gak kalah indahnya, orang yang sedang duduk di Masjid Al-Hadid ini, keren namanya, besi ya. Kita ini, kata Rasulullah SAW, sedang dibicarakan oleh para kekasih-kekasih Allah, para malaikat yang ada di sisi arsy Allah, para malaikat yang ada di langit dan di bumi, para kekasih Allah, para nabi dan para rasul, sedang membicarakan Pak Wadir 1, 2, dan 3, para pejabat utama, para dosen, para mahasiswa, mahasiswi, semuanya sedang dibicarakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang mencintai Allah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah berapa menit waktu saya ini? Iya Pak, baru 2 menit. Lambat kali waktu di sini ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sekarang, kenapa Allah di dalam Al-Quran itu ketika mengawali Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah mengawali itu dengan kalimat tanzih, subhana, maha suci Allah. Karena yang mau Allah ceritakan ini peristiwa dahsyat. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu bicara soal melintasi ruang dan waktu yang tidak mungkin bisa dinalar dengan nalar yang biasa. Maka ketika nanti Rasulullah menjelaskan kepada masyarakat Arab pada masa itu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, apa reaksi bangsa Arab yang tidak mengimani Nabi? Wah, Muhammad ini sudah gila ini. Udah angan-angan kosong yang diceritakan. Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, nah ini kita belajar matematika, insya Allah paham betul saya ini. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1293 km. Kita bulatkan 1300 km. Kalau perjalanan normal pesawat dari Saudi, dari Makkah menuju Palestina itu ya pesawat normal 2 jam Pak, 2 jam lebih sedikit. Yang diceritakan oleh Nabi secepat kilat. Pada masa itu pesawat belum ada, apalagi yang diceritakan oleh Nabi. Orang Arab bilang, wah Muhammad, apa yang anda bicarakan ya Muhammad, gila benar anda ini. Nggak mungkin Muhammad, kita saja ke sana pakai kuda paling cepat butuh waktu berapa bulan Muhammad, apalagi pakai onta, apalagi jalan kaki Muhammad. Kata orang Melayu, bual kali kau nih. Tapi Rasulullah kan tidak berangkat sendiri. Maka orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi, sekelas Abu Bakar Siddiq, apa jawabannya? Saddaqta ya Muhammad, anda benar ya Muhammad. Orang pertama kali yang membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Abu yang lain nggak mau. Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk yang abu-abu itu Pak, nggak mau. Wah, Muhammad ini. Nah, yang Allah ceritakan ini kan bukan perjalanan sendiri, Allah yang memperjalankan Rasulullah. Logika yang paling mudah hari ini Pak, ini pasti tahu tentang kecepatan cahaya. 1 detik cahaya kecepatannya berapa? 1 detik cahaya kecepatannya berapa Pak Wadir? Wah, udah lama lupa ini Pak Wadir ini. Ini gara-gara ngitung duit terus ini. Berapa ratus ribu kilometer per detik kecepatan cahaya itu. Sementara jarak antara Makkah dengan Palestina itu hanya 1300 km. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan adalah seseorang yang sedang sholat menghadap Allah, bagaimana mungkin dia dilupakan oleh Allah sementara hatinya sama dengan ketika Rasulullah SAW Isra dari Makkah menuju Al-Aqsa Filastin, langit pertama sampai langit ke-7, sampai nanti kepada Sidratul Muntaha. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad,
perjalananku menemani Anda cuma sampai di Sidrah saja ya Muhammad. Rasulullah bertanya, kenapa ya Jibril? Ya Muhammad, tugasku oleh Allah cuma sampai di Sidrah. Kenapa? Silakan Anda menghadap kepada Allah di Mustawa. Kalau seandainya ya Muhammad, aku melangkahkan kaki keluar satu langkah dari Sidratul Muntaha, maka aku pasti tidak bisa kembali lagi ya Muhammad. Karena jarak antara Sidrah ini ya Muhammad dengan Mustawa butuh waktu 600.000 tahun perjalanan ya Muhammad. Rasulullah dari Sidrah menghadap kepada Allah sendirian ke Mustawa. Sesampainya di Mustawa, perjumpaan itu diabadikan oleh Allah dan selalu kita baca dalam sholat kita. Masih jelas Pak? Ini dari tadi banyak air tapi nggak ada yang nyuruh Pak. Jadi bingung saya ini. Ini maksudnya apa Pak? Boleh diminum Pak ya? Dari tadi diliatin terus. Ini tapi nggak ada yang nyuruh. Ya Allah nanti diminum, salah. Jadi apa kata Rasulullah? Sebagai salam penghormatan kepada Allah di Mustawa, dan ini dibaca oleh kita yang salat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pertemuan agung, pertemuan suci Rasulullah ketika menghadap kepada Allah. Kalimat pertama itu yang beliau sampaikan, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah enggak pengen selamat sendirian. Ingat Pak, wadir 3. Rasulullah ingat wadir 1. Rasulullah ingat wadir 2. Rasulullah ingat para dosen yang nakal, yang suka lupa nak sholat. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam kesejahteraan bagiku ya Allah dan bagi hamba-hambamu yang salih. Siapa hamba Allah yang salih? Ketika mendengar suara azan dia tinggalkan yang lain hanya untuk menghadap kepada Allah Rabbnya. Sebab ketika Allah turunkan perintah puasa, Allah cukup berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika perintah zakat, Allah turunkan ayat khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah haji, Allah turunkan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika perintah salat, Allah panggil Rasulullah secara khusus, sama dengan ketika kita salat, Allah memanggil kita dengan panggilan khusus. Azan, kita terburu-buru datang ke kampus, alasannya takut terlambat. Kenapa kalau terlambat? Malu dengan pimpinan. Kita banyak lihat teman-teman dan bahkan saya sendiri suka ngebut di jalanan. Alasannya satu, takut ketinggalan pekerjaan. Kalau pekerjaan ketinggalan, rezekiku akan berkurang. Pernahkah kita merasa malu kepada Allah kalau kita ketinggalan sholat? Padahal yang menciptakan kita Allah, yang menjamin rezeki kita Allah, yang memberikan semuanya adalah Allah. Jawaban Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswi Polnep, nabbi ibadi, sampaikan kepada kekasih-kekasihku. Bagaimana mungkin kalau kekasihmu memanggil kau tak datang kepadanya? Hei mahasiswa, halo mahasiswa, halo, kalau dipanggil kekasihmu apakah engkau datang? Datang? Kalau hujan, datang. Angin puting beliung, datang. Tak peduli, karena dalilnya satu, cinta. Kata Kiai Didik waktu di Lipia, orang cinta itu macam ni. Lau hubbuka sadiqan fa ta'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau orang tu dah jatuh cinta, jangankan siang malam, jangankan siang gelap buta pun pasti dia berangkat. Ngapa? Aku dipanggil kekasihku. Bu, ibu,
Suami panggil apa sama ibu? Suami biasanya manggil ibu panggilan apa? Sayang tuh kan? Bebek juga. Bebek kan? Pak. Pak dosen, kalau pagi-pagi sebelum bangun, setelah bangun tidur, istri juga bangun, pertama kali yang dilihat apa? Wajahnya kan? Hah? Tengoklah Pak, kalau alisnya masih 2 aman Pak. Tapi bila alis istri bapak udah jadi 1, tak aman sudah itu. Tapi karena cinta sama istri, mau seperti apapun ya cinta. Ya sama dengan kita dipanggil oleh Allah lewat adzan di masjid. Allah sebenarnya ingin mengabarkan, nabi ibadi, sampaikan kabar besar ini, kabar yang hebat, kabar yang dahsyat ini pada siapa? Hambaku, kekasihku. Siapa? Nih para jamaah, inni anal ghafurur rahim, aku ini adalah Tuhanmu yang sangat penuh pengampunan dan cinta kasih sayang. Sebesar apa sih salah kita kepada Allah? Besar, tapi kan lebih besar ampunan Allah dibandingkan dengan salah kita. Sudah habis waktu saya bang. Ya bang? 20 menit, lama kali bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dosa apa sampai kamu nggak mau menghadap kepada Allah? Kalau ada tetangga yang saya tanya, Pak, yuk kita ke masjid. Saya tak mau ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Saya belum bersih. Sampai bila awak nak bersih kalau awak belum sholat? Ada yang lebih aneh lagi, hati saya masih kotor Ustadz, saya tak mau sholat datang ke masjid. Sampai kapan hatimu bersih? Maka sholatlah kalau hatimu kotor, karena Allah akan menjadikannya bersih. Sesalah apa kamu kepada Allah? Bukankah ampunan Allah itu lebih luas? Allah sudah menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kasih sayang Allah itu melebihi batas-batas kemurkaannya. Dalam hadis qudsi kita bisa temukan, lamma khalaqallahu samawati wal ard, selepas Allah menciptakan langit dan bumi, kataba inda arsihi, kemudian Allah menulis di samping atau di sisi arsnya. Apa tulisan Allah atau catatan Allah di sana? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah sudah menulis di sisi ars, sesungguhnya rahmat ampunanku melebihi batas-batas kemurkaanku, kata Allah. Apa alasan kita tidak datang menemui panggilan Allah? Merupakan panggilan rahmat, panggilan ampunan dan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pagi yang sangat berbahagia ini, para ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya merasa sangat beruntung, saya merasa senang dan merasa sangat berbahagia bisa dikumpulkan di satu majelis ilmu, majelis pengetahuan, majelis kebaikan dan majelis ibadah di jalan Allah. Mudah-mudahan acara kita semuanya ini menjadi salah satu sebab datangnya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan bacaan Al-Quran. Tidak ada rasa apa, tidak boleh merasa malu. Oh, saya udah besar, saya sudah dewasa, sementara bacaan Al-Quran saya masih belum baik. Datanglah, ada gurumu, ada murabbimu, ada yang membimbingmu nanti di sini. Orang yang sedang belajar Quran dan mengajar Quran itu adalah orang yang sangat dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan kepada sahabatnya yang menjadi menantunya, Dzun-Nurain wal Hijratain, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka ismuhu. Apa kata Rasulullah kepada Utsman? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya muslim dan mukmin di antara kalian adalah yang senang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran Allah siapkan 10 kebaikan di dalam satu huruf. Kalau baca alif, ba, ta, tha, 3 huruf, ada 30 kebaikan. Jangan merasa malu, gak usah malu. Walaupun sebenarnya lidah orang Indonesia ini sangat fasih, Pak. Teman-teman kami di Turki itu susah nyebutin huruf jim. Presiden Turki itu kan tulisannya Recep Tayyip Erdogan, aslinya Rajab, karena itu huruf jim. Kalau orang Turki suruh nyebut Rajab, tidak bisa, Recep katanya.
Rajab. Orang Indonesia ini bagus, lidahnya fasohah Pak. Ya walaupun ada agak sedikit ini ya, sebab dulu masa-masa kita kecil biasa kumpul dengan kawan-kawan etnis yang lain tuh, orang Melayu ngaji itu kan idza zulzilatil ardu zilzalaha dibaca ijajul jilah Pak. Dolo itu dolo. Ada etnis saudara kita namanya Jawa. Oh Jawa itu kan dulu kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ejaannya ain. Tapi pas dibaca ngain. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Tapi datanglah ulama-ulama yang ada dari Syarqul Awsat, datanglah yang kemudian dikenal dengan Wali Songo ataupun ulama-ulama setelahnya, ngajarin ternyata lidah orang Indonesia ini mudah faham. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baiknya manusia di antara kalian man ta'allamal Qur'an, yang senang belajar Quran, wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Sebab Al-Quran itu adalah merupakan kitabullah yang menjadi yang ada kitab hukum di dalamnya, ada undang-undang di dalamnya, semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita hari ini bicara sejarah? Karena di dalam Al-Quran setidaknya ada 1300 ayat yang bercerita tentang sejarah yang tersebar dalam 35 surah. Artinya apa? Bahwa sejarah manusia dengan kemanusiaannya, akumulasinya hari ini, apa yang terjadi pada umatnya Nuh, apa yang terjadi pada umatnya Ibrahim, apa yang terjadi pada umatnya Musa dan Isa, dan semuanya terkumpul hari ini pada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai akhir, karena nanti masih banyak, ada mungkin jangan banyak-banyak pertanyaannya Pak. Yang jangan tanya teknik Pak ya, saya tak paham Pak. Karena kemarin ada soal tes Bu, saya ngaku, saya bilang sama istri, Mi, doakan saya lulus ini. Kenapa Bi? Karena nanti mungkin ada tes matematikanya ini. Saya ini kalau matematika memang paling blank Pak. Saya cuma tahu 1 tambah 1 itu 3 Pak. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2? 10 tambah 10? 10 kali 100 kali 6 bagi 7 kali 5 bagi 10 tambah 5 dibagi 6 berapa? Enggak usah dijawab, karena salah pun enggak dosa. Jawab matematika salah juga enggak dosa Pak, tapi menjawab pertanyaan tentang hukum Allah salah, itu dosa. Oh saya masuk ruang tes ini ke Didik, 50 soal sudah dijawab, tinggal 50 soal. Ndilalah soal nomor 52 ada matematika. Pertanyaan yang paling saya benci, kalau lingkarannya 10 cm, waduh, ini apa ini? Serius ini Pak Kididi, hampir sebulan lalu. Kalau lingkarannya 10 cm, berapakah jari-jarinya? Waduh, ini jari-jarinya siapa ya? Pikiran saya jari-jari tangan. Sebenarnya ada jawaban pilihan, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 25 cm. Saya langsung lihat kaki Pak, jari-jari di bawah 10, yang di atas 10, positif 20. Seisi 20 kayak Didi. Rupanya setelah saya pulang, saya tanya sama anak saya yang kuliah di Untan, Neng, kalau lingkarannya 10 cm, jari-jarinya berapa? 5 Bi, 5 Pak ya. Bingung saya, tapi kok jawaban saya benar ya? Berarti yang meriksa soal saya lebih on dari saya ya. Artinya apa Pak? Hidup itu mudah. Hidup itu sudah dimudahkan oleh Allah. Yang sulit adalah pikiranmu. Sudah, Allah sudah tetapkan takdirmu baik-baik. Jalani hidupmu dengan baik. Ada contoh terbaik, kemudian ada undang-undang terbaik. Takdirmu pasti yang terbaik.
menjalani hidup itu dengan baik, karena contohnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prototipe terbaik, sementara panduannya adalah Al-Quran sebagai panduan terbaik. Maka insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Kalau resah gundah gelisah para mahasiswi, khawatir menghadapi ujian skripsi, enggak usah khawatir, ambil wudhu, salat sunnat 2 rakaat, bacalah Al-Quran, karena Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah itu sungguh telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Kata syifa pada ayat ini tidak diawali dengan alif lam. Syifa pada ayat ini menunjukkan penyakit yang sifatnya umum, zahiran wa batinan. Zahir batin, kalau punya masalah ambil Quran. Ada yang lucu ibu-ibu, dengar ceramahnya Ki Didi, tempat yang terbaik, masa yang terbaik untuk menghadap dan berdoa kepada Allah itu di masjid. Kapan waktunya? Sepertiga akhir malam. Datanglah ke masjid, sampai di masjid salat tahajud, kan sedang sendirian di sama Allah, berdua saja dengan Allah. Sebab kata Nabi dalam potongan hadis yang berbeda, kalau saya jelaskan terlalu panjang, dari 5 perkara yang diwasiatkan Jibril kepada Rasulullah, nomor 4-nya adalah siapa orang-orang yang pasti mendapatkan kebaikan dalam hidupnya itu? Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ditentukan oleh Allah kapan? Ketika dia senang sujud kepada Allah di tengah malam. Ceritanya ibu ini sholat, udah sholat, ambil Quran, baca Quran, niatnya kan cerita sama Allah, ya Allah, cukup engkau antara aku dengan engkau ya Allah, aku ceritakan semua persoalan dan problem hidupku ya Allah. 10 menit kemudian ambil HP, update status. Yang awalnya cuma berduaan dengan Allah, ribuan orang membacanya. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Adakah ibadah di antara kita yang paling rahasia dengan Allah? Rahasia ibadah yang paling rahasia antara kita dengan Allah selain puasa adalah sujud kita kepada Allah di saat malam. Di saat orang lain sedang tertidur, kita terbangun. Di saat yang lain lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Maka nanti ketika Allah lupa kepada yang lain, Allah tidak akan pernah melupakanmu. Kadangkala kita ini terlalu banyak berkeluh kesah kepada Allah, walaupun memang sifat manusia itu adalah halu'a, manu'a, jazu'a. Banyak ngeluh, nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Pernahkah kita sedikit belajar ridho? Termasuklah pertemuan ini. Mudah-mudahan kita ini diberikan hati yang ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mau duduk di majelis ilmu walaupun yang ngomong cuma saya. Sebenarnya yang lebih layak itu Ki Didi, cuma gantian Ki Didi ya. Jangan Ki Didi terus ini. Saya cuma sering lihat foto beliau saja Pak. Baru hari ini ketemu Pak, ternyata gantengan saya sedikit Pak, gantengan beliau banyak rupanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini Bu, ada orang yang cerita sama saya, Ustadz, saya ini senang baca Quran, tapi sebelum fasih Ustadz, salah enggak? Gini sih Bro, Al-Quran itu memang ada ilmunya. Kalau ilmu memperbaiki bacaan dengan segala hukumnya itu disebut dengan tajwidul Quran. Belajarlah, kalaupun memang masih belum bisa, itu biasa. Yang penting belajarnya, bukan hasilnya saja yang penting, tapi belajarnya. Belajar seperti sahabat Nabi SAW, belajar agama dan belajar hal-hal yang baik kepada Nabi itu bukan di saat usianya muda semuanya, tetapi ada beberapa sahabat muda Rasulullah yang selalu dibanggakan oleh beliau. Jadi dalam sejarah itu ada 114.000 yang bertemu dengan Nabi, kurang lebih yang dikenal dengan sahabat. Namanya yang dicatat dalam sejarah cuma 9.000 lebih. Dari 9.000 lebih nama sahabat itu 320 orang itu namanya Abdullah.
Yang paling masyhur itu kurang lebih 120 orang yang bernama Abdullah. Tapi yang paling dikenal itu hanya 5 orang yang bernama Abdullah, yang dikenal dengan Al-Abadillah. Dan itu anak-anak muda semuanya. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang di belakang hari itu menjadi sahabat Nabi yang paling faqih di dalam ilmu fikih. Kalau saya lihat jenggotnya Kedidi ini ngambil sanadnya kepada Abdullah bin Umar, sama dengan saya, Pak. Wah, kalau ditanya teman, kenapa pakai kumis Ustaz? Oh, ini saya mengambil dari Abdullah bin Umar. Sebab Abdullah bin Umar pakai jenggot, pakai kumis. Tapi rupanya Kedidi pakai dan, Pak. Itu di tengah itu dan namanya, Pak. Kumis dan jenggot. Ini dan yang di tengah ini, Bu. Anak saya bingung, apanya dan, Bi? Yang atas kumis, yang di tengah dan, ini jenggot. Nah, berarti kumis dan jenggot. Kami mengambil Abdullah bin Umar. Jadi ada 5, Pak, yang paling dikenal dengan sejarah itu. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, karena anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini paman Nabi, saudara dari ayah beliau yang bernama Abdullah. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn al-As memang hafalan hadisnya sedikit, tetapi kenapa kemudian dianggap sangat kuat walaupun sedikit? Karena ditulis. Abu Hurairah hafalannya 5.000 lebih, mengambil hadis dari Nabi langsung. Abdullah bin Umar hanya puluhan. Tapi Abu Hurairah tidak menulis. Kenapa? Karena Abu Hurairah nggak bisa menulis, cuma mengingat. Nah, inilah yang membedakan hafalan yang kuat dibandingkan dengan hafalan yang biasa tapi menulis. Maka insya Allah teman-teman di sini, para dosen, para praktisi pendidikan, biasakan menulis, Pak. Karena nanti ini akan menjadi sebuah pengaruh yang besar dan hebat, Pak. Kemudian Abu Hurairah walaupun hafalannya banyak 5.700, tapi nanti ketika menjelang senja, di saat umur 70 tahun ke atas, daya ingatnya mulai melemah. Tapi kalau ada tulisannya, Pak, masih bisa dibaca oleh kita sampai hari ini. Maka tentu para teman-teman, para dosen, para praktisi pendidikan dan pengetahuan, layak rasanya kemudian menuliskan beberapa karya ilmiah Anda, karena ini menjadi bukti bahwa pikiran-pikiran Anda itu masih bisa terabadikan. Nah, maka layak bagi anak-anak muda kampus itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah. Imam Syafi'i mengatakan kehidupan pemuda itu ditentukan oleh 2 hal para mahasiswa. Bil ilmi, pertama ilmu, yang kedua ketakwaannya kepada Allah. Sebab dengan ilmu kalian insya Allah menjadi orang bertakwa. Idza lam yakunah, kalau pemuda-pemudi ini tidak punya 2 hal, kata Imam Syafi'i, la itibara li dzatihi, di masa depannya dia tidak jadi apa-apa. Di masa depannya dia tidak punya jati diri. Di masa depannya dia tidak punya kebanggaan. Saya merasa bersedih sebagai penutup dari sekian masalah sosial yang ada di bangsa Indonesia ini. Yang paling darurat hari ini, naudzubillah wal iyadzubillah min dzalik, adalah judi online. Dari data yang kami baca itu, 1 juta orang diantaranya adalah mahasiswa. Tuh, 100.000 anak yang terpapar, usianya ini sangat mengkhawatirkan, usia 12 tahun ke bawah, kayak Didi. Berapa hari ini jumlah pengguna judi online di Indonesia? Per Januari kemarin mencapai 9,1 juta orang, dengan nilai transaksi judi online di atas 300 triliun per tahun. Apakah mereka tidak tahu tentang Allah? Tahu. Apakah mereka tidak tahu kalau perkara itu baik? Tahu. Kenapa bisa begitu? Karena ada kebutuhan, dan yang sering kita sebut itu ekonomi. Mereka mengira dan menyangka bahwa dengan uang bisa menyelesaikan persoalan, hingga yang terjadi adalah bangun tidur kepala pusing. Yang difikirkan cuma bagaimana hari ini menghasilkan uang. Coba, Bu, mending kaya apa miskin, Bu? Mending kaya apa miskin? Mending kaya apa miskin? Kaya.
Mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Miskin bahagia ya. Sepakat Bu ya. Bapak-bapak, mari kita doakan ibu-ibu ini, mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Nggak mau kan? Ya. Berarti pengennya yang nomor 3, pengen kaya bahagia, dan itu susah ketemu. Jadi para jamaah, para sahabat-sahabatku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa yang saya sampaikan ini adalah sederhana sebagai penutup dari pengantar saya tentang sejarah. Terus hari ini yang di Israel itu siapa? Dari 12 keturunan tadi, di sana itu cuma tinggal 2 keturunan, Pak. Keturunan abangnya Yusuf. Abangnya Yusuf itu yang bernama Yahuda. Jadi yang di negara Israel itu hanya keturunan Yahuda, sama keturunan dari adiknya Yusuf yang bernama Benjamin. Hanya 2 keturunan saja. Tapi hebatnya mereka. Kenapa saya memuji mereka? Bukan memuji, Pak, tapi menjadi perhatian bagi kita. Bangsa Israel yang menamakan dirinya sebagai orang-orang Yahudi itu cuma 9 juta saja, Pak, di negara itu. Tapi mampu mengalahkan kurang lebih 430 juta bangsa Arab yang ada di sekitarnya. Apa yang menyebabkan mereka kuat? Persatuan mereka yang hebat. Kita 400 juta, umat Islam di seluruh dunia kurang lebih 1,8 miliar. Yahudi internasional tidak lebih dari 100 juta, Pak. Tidak lebih. Yang tersebar di beberapa negara Eropa. Yang paling banyak ya di negara Israel. Kenapa kita lemah? Padahal kalau bicara seluruhnya, Palestina itu ya punya Palestina, Pak. Bangsa Israel itu masuk tahun 1800 sebelum Masehi. Sementara bangsa Palestina sudah ada di situ, sebagaimana catatan bangsa Mesir kuno itu sudah ada sampai hari ini 5.000 tahun lebih. 5.000 tahun lebih. Siapa yang punya hak istimewa terhadap Palestina? Ya bangsa Palestina sendiri, bangsa Arab Palestina. Bani Israel atau Yahudi internasional itu cuma datang menempati kemudian ngerampok. Nah, kita hari ini yang berada di Timur Jauh dan beberapa negara, kita doakan mudah-mudahan Allah membebaskan Palestina dan Al-Quds. Semoga tanah suci ketiga bagi umat Islam, karena Palestina yang hari itu di sana ada Baitul Maqdis yang dikenal dengan Al-Aqsa, itu pernah jadi kiblatnya umat Islam selama kurang lebih 16 bulan. 16 bulan namanya, baru kemudian beralih ke Masjidil Haram. Jadi intinya adalah bahwa umat Islam sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'dza'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini saja yang dapat saya sampaikan, Kiai Didik dan para dosen, para pejabat-pejabat utama di keluarga besar Polnep, para ibu-ibu dan para mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lebih bagus nggak usah nanya aja, Pak, ya, biar cepat selesai, Pak, ya. Kan langsung acara makan kan. Mungkin adik-adik ada yang mau tanya, para mahasiswi, atau sudah jelas semua mungkin? Nggak ada mungkin. Tidak ada. Mungkin tidak ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa dan sholawat dalam rangka khataman Al-Quran yang ke-99 kalinya kepada yang terhormat Ustaz Ubaidillah Hayati SAGMAD. Kami persilakan. Betul. Jadi nanti kalau doa Qur'annya dibacakan, tolong aminnya yang khusyuk, sebab kata Rasulullah, dan ini nanti bisa ditemukan dalam beberapa kitab hadis yang masyhur, termasuk yang paling mudah itu di Riyadhus Shalihin. Ketika doa Al-Quran itu sedang dibacakan,
doa khatmil Quran sedang dibacakan, 40.000 malaikat Allah turunkan. 40.000 malaikat diturunkan untuk mengaminkan doa kita semuanya. Terima kasih.